Kita berdoa dulu. Sudah lagi. Halo Bapak Ibu, baik waktunya sudah lewat, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Silakan Ibu Nawang untuk kita dalam doa syafaat. Terima kasih. Salam saudara, mari kita satukan hati, kita menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatan pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama duduk diam di hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagahnya kami. Tapi semuanya adalah kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh duduk diam menghampiri Engkau Tuhan. Kami boleh menyatakan cinta kami. Kami boleh menyatakan kerinduan kami kepada-Mu ya Bapak. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh mendengarkan apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Dengan segala kemudahan hati kami Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan untuk ibadah tiap-tiap ibadah di sepanjang hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang berdaulat, Engkau sendiri yang berkuasa, Engkau sendiri yang menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang turun tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tapi boleh memberikan kekuatan bagi kami. Boleh memberikan kelegaan bagi kami. Boleh memberikan pengharapan. Boleh memberikan pengenalan kami akan Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk tudung rohani kami Tuhan. Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Bapak. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau urapi kesehatannya ya Bapak. Engkau urapi seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu ini dengan seluruh keluarga besarnya, anak cucu dan mantunya Bapak. Terlebih pelayanannya Bapak. Tuhan, kami memberkati keempat wakil gembalanya ya Bapak. Berikan kesatuan hati, menopang hamba-Mu ini Tuhan untuk menerima setiap visi-visi yang daripada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk Bugem Oce ya Bapak. Selaku tudung rohani kami di CK2 ya Bapak. Kami memberkati kesehatan beliau ya Bapak. Kami memberkati keluarga besarnya Bapak. Kami lebih lagi memberkati pelayanannya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini seturut rencana-Mu ya Bapak. Kami memberkati Tuhan. Penggembalaan di bawah naungan CK2 Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati untuk tiap-tiap gembala Tuhan. Untuk menopang Bugem Oce membawa jemaat ini mengenalkan Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kinarabayana basyanda naramayana bakana mata kabasana rabayana Bapak.
Tuhan, kami bawa Pak Bibi Tuhan sebagai tudung rohani kami di GBI Mampang Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu ini lebih dari segala-galanya ya Bapak. Kami minta pengurapan yang hanya yang daripada-Mu Tuhan. Pengurapan yang sempurna seturut kehendak-Mu ya Bapak. Sempurnakan setiap rancangan-Mu dalam kehidupan Pak Bibi ya Bapak. Kami tahu hal-hal yang terbaik sudah Engkau berikan buat hamba-Mu ini Tuhan. Tugas-tugas besar Engkau sediakan buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesehatan yang sempurna untuk Pak Bibi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan punya Rina Tuhan sebagai pendoa, sebagai tiang doa di dalam GBI Mampang ya Tuhan. Henti-hentinya lutut hamba-Mu ini bertelut Tuhan membawa GBI Mampang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan Tuhan kerendahan hati yang lebih lagi Tuhan, lebih lagi untuk Rina ya Bapak. Terima kasih Bapak, kesehatan hamba-Mu ini Kau jamin ya Bapak. Seluruh aspek kehidupan yang Kau jamin Tuhan. Tidak ada hal-hal yang terlewatkan Tuhan. Pengurapan sempurna buat Bu Gemrina dari Tuhan Yesus sangat sempurna. Betul dengan anak Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan setiap rancangan-Mu untuk Nanat ya pakai hamba-Mu ini Engkau pakai dari kecil Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan Nanat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kami juga berdoa untuk pakai diaken GBI Mampang Tuhan. Asujadi Pak Daru, Pak Tommy, Pak Dian, kiranya Kau berikan satuan hati bersama Pak Tuhan untuk membawa GBI Mampang lebih lagi mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk Indonesia ya Bapak. Kami percaya Indonesia ada dalam pikiran-Mu, Indonesia ada dalam mata-Mu Tuhan. Indonesia sempurna dalam rancangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berikan pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan yang Engkau pilih. Bapak Jokowi Tuhan, dengan wakilnya Tuhan Bapak Ma'ruf. Kami percaya Tuhan rencana yang indah buat hamba-Mu ini Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau ya Bapak. Berikan roh takut akan Engkau. Sehingga setiap kebijakan yang diambil Tuhan hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Kami berkati para menteri, Polri, kabinet, dan jajarannya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berikan roh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Jakarta Tuhan, di mana kami tinggal dan kota penyangga Tuhan, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, seluruh kepulauan Seribu Tuhan, Kepulauan Rote ya Bapak. Kami percaya Tuhan lawatan Tuhan terjadi untuk kota Jakarta Tuhan. Jakarta bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Jakarta penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi untuk Delta Jakarta ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami memberkati Wakil Gubernur Anies Tuhan, Wakil Gubernur Desa ya Bapak. Kiranya Engkau berikan pewahyuan Tuhan untuk mengambil segala kebijakan dalam memerintah kota Jakarta ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kami berdoa untuk Mampang dan sekitarnya Bapak. Kiranya damai sejahtera Allah ada untuk Mampang Tuhan. Mampang perapatan bagi kemuliaan, Mampang perapatan bagi keagungan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Mampang bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lawat Tuhan, pribadi lepas pribadi, jiwa demi jiwa di sepanjang Mampang perapatan Pasar Minggu, Pancoran Tuhan, Kuningan. Engkau sendiri yang melawat Bapak. Berikan perjumpaan dengan Engkau, pengenalan akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami berdoa untuk bangsa Israel Tuhan, di mana
bangsa Israel adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Buka mata rohaninya Tuhan, supaya mereka mengenal bahwa juru selamat itu sudah ada 2000 tahun yang lalu. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus yang dinanti-nantikan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami memberkati Israel Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami memberkati bangsa ini Tuhan, berkat Tuhan juga ada buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian Indonesia ini ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang memulihkan Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkan perekonomian ini ya Bapak. Engkau yang menyelesaikan setiap permasalahan kesehatan karena pandemi ini Tuhan. Engkau sendiri yang melawat Tuhan, Engkau sendiri yang melawat Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bertindak lebih cepat lagi Tuhan. Engkau bertindak lebih cepat lagi Tuhan. Engkau akan bertindak dan Engkau akan menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GPI Mampang. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau lawat Tuhan tiap-tiap rumah Tuhan. Engkau lawat pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap ratapan tiap-tiap rumah ya Bapak. Engkau yang menyelesaikan, Engkau yang memberi jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami teringat Tuhan akan Oma Joyce Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah, Engkau yang melawat hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau yang melawat kesehatannya Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau sendiri yang beracara dengan Oma Joyce ya Bapak. Berikan roh kesabaran buat seluruh keluarga yang merawat Oma Joyce. Kami juga teringat Oma John ya Bapak, bahkan keluarga Pak Rudi ya Tuhan. Berikan sukacita-Mu melimpah buat hamba-Mu ini ya Bapak. Berikan sukacita-Mu melimpah buat hamba-Mu ini ya Bapak. Kami berkati keluarga Pak Rudi Tuhan. Kami berkati dengan segala kelimpahan yang daripada-Mu ya Bapak. Kau cukupkan semua keperluannya untuk Pak John Tuhan. Kirara bacandana nama ya nabaka nama takabasi kirara bayara Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau melihat melawat setiap GPI Mampang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami serahkan setiap ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Sucikan mulut bibir hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dengan mulut lidah bibir kami ya Bapak, kami boleh mengagungkan Engkau. Kami boleh merendahkan diri Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Engkau yang kami tunggu Tuhan. Engkau yang kami perlukan. Engkau lah jawaban buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa syafaat kami di dalam yang tidak sempurna ini. Kiranya Engkau Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dan permohonan kami. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Baik, terima kasih Bu Nawang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Dan selamat pagi, shalom untuk saudara-saudara semua yang baru saja bergabung. Kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Silakan Pak Yuswa untuk memimpin doa puji-pujian kita pada pagi hari ini. Baik, shalom. Kita akan memuji Tuhan, kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kamu mengasihi-Mu dengan segala hati kami. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Kami percaya padamu. Haleluya. Kami tinggikan nama Tuhan. Kami sembahkan Bapa, senangkan hatimu. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur. Kau telah mati bagi kami Tuhan.
Kau telah bangkit bagi kami, Engkau hidup bagi kami, haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu ya Tuhan, Engkau baik, haleluya, haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau titak bentang kami, Kaulah segalanya. Terima kasih, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, karena rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Mari kita akan pujian ini, katakan. Ku tak menyerah walau keadaanku mengerti, tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikan-ku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari sama-sama katakan dari awal, ku tak akan menyerah. Ku tak menyerah walau keadaanku tak mengerti. Tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikan-ku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku. Katakan sekali lagi dari awal, katakan. Ku tak menyerah walau keadaanku tak mengerti. Tetap
yang indah di dalam hatimu, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan sekali lagi, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kesenangkan hatimu Bapa, menyenangkan hatimu Bapa, ku nyatakan imanku untuk setia padamu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat bagimu ya Bapa, takkan goyah. Haleluya. Rencanamu indah bagi kami, rencanamu yang terbaik. Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau yang terbaik bagi kami. Tanganmu selalu menopang kami Tuhan. Tanganmu menopang kami Bapa, memurnikan kami dengan kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, Kau gulung batu kami, Kau kota bentang kami, Kau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tiada terbatas. Terima kasih, kami menyembah-Mu ya Bapa, bersyukur kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu yang selalu menopang kami Bapa, tangan-Mu yang selalu menggenggam kami Bapa. Engkau memelihara hidup kami. Yesus yang terbaik, Engkau berkuasa atas kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Engkau memulihkan kami Bapa, karena rencana-Mu indah, indah bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya.
Yesus. Engkau sanggup memulihkan keluarga kami, Engkau sanggup pulihkan hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja dalam hidup kami Bapa. Engkau pemimpin dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Oh, tegakkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, haleluya. Senangkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap bersukacita memuji Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah membentuk kami supaya serupa menjadi Engkau Tuhan, diciptakan untuk memberitakan Injil-Mu pada segala makhluk. Mari kita angkat puji ini saudara, haleluya. Serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, cerita kebesaran namanya, cerita kebesaran kuasanya. Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Tuhan menjadi Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, cerita kebesaran namanya, cerita kebesaran kuasanya. Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan lagi, Tuhan menjadi Tuhan,
sekali lagi. Buka di waktu serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang dan selamatkan dunia, ceritakan kebesaran namanya, ceritakan kebesaran kuasanya, Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Oh, Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi hebat, Tuhan jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Tuhan Raja kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Oleh sebab itu kita datang memuji Dia, saudaraku. Bersuka cita di hadapan-Nya, katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur pada-Nya. Tuhan bersuka, bernyanyilah, Dia lakukan selamat, puji Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia lakukan selamat, puji Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur pada-Nya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia lakukan selamat, puji Tuhan Raja Maha Besar. Oh, dengan bersuka, bernyanyilah, Dia lakukan selamat, puji Tuhan Raja Maha Besar. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur pada-Nya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia lakukan selamat, puji Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia lakukan selamat, puji Tuhan Raja Maha Besar. Katakan lagi dengan bersuka, dengan bersuka, bernyanyilah, Dia lakukan selamat, puji Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar.
Baik, puji Tuhan saudara. Tiba saatnya untuk kita membaca Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan Mazmur 91. Kita akan sama-sama dan dipimpin oleh saudari Ratna. Silahkan Ratna. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Saudari Ratna telah membimbing kita dalam pembacaan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dan tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan dari hambanya Pak Gembimbi, dan nanti akan disertai perjamuan kudus. Kita akan angkat satu pujian. Silahkan Pak Yusra untuk membimbing pujian. Kita akan siapkan hati kita untuk mengangkat pujian ini. Kita akan mendengarkan firman menjauhi rohmu suci sahabat. Bahkan seluruh bisa memelos kesetiaan seluruhnya dan berharga kuasa pengorbananmu
Engkau pikirkan kehendakku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama katakan, kemanakah aku dapat menjauhi sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, dapat pikirkan kehendakmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan kehendakku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Baik, sebentar kita akan mendengarkan Pentakos. Silakan David untuk dibantu. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh."
Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya, nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.
Suara saya kedengeran? Jelas ya? Ya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama ya Tuhan di dalam ibadah online GB Mampang Perapatan. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh hadir juga maupun yang masih belum dapat hadir hari ini ya Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkata di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya. Kita akan baca firman Tuhan dari 2 Samuel 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan 2 Samuel 5 ayat yang pertama. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan firman Tuhan tentang Daud. Ya, Daud kesukaannya adalah doa pujian penyembahan, ya, sama seperti gereja kita saudara ya, dengan doa pujian dan penyembahan. 2 Samuel 5 ayat 1 saya bacakan saudara. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron dan di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja di atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu itu menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah jadi sampai itu saudara ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saat itu datang segala suku Israel kepada Daud di Hebron, dan mereka tuh mengaku bahwa mereka tuh adalah darah daging Daud gitu saudara ya. Jadi, saudara kurang kenceng ya. Bagaimana nih caranya? Enggak ada. Tes. Kedengeran nggak? Kedengeran cuman kurang gede, Bagam. Kayak ada suara apa gitu. Apa ya? Sekarang? Dideketin kali, Bagam ya. Apanya ya? Laptopnya gini. Atau Ya. pakai earphone, Bagam. Apa? Pakai earphone. Earphone? Ya, earphone lebih jelas. Oh, sebentar ya. Sebentar. Nyambung kemana nih earphone ya? Sebentar. Saya sih jelas-jelas aja ya. Suara saya nggak jelas ya? Nat, gimana? Sebentar ya. Begini jelas nggak ya? Sudah hubung ke earphone, Bagam? Ini aku udah pasang. Coba jelas nggak Dian? Coba di laptopnya dibesarin. Laptopnya suaranya digedein. Iya, biasanya kalau laptop minta waktu kita hubungin ke earphone dia minta di-okein untuk Udah inputnya masuk dari speaker ya? earphone. Udah 100% nih. Bener-bener nggak kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran cuman kecil. Sebentar. Ini kedengeran nggak ya? Suara Pak Gem jelas banget Pak, cuma ada bunyi-bunyi doang. Jelas. Ada bunyi-bunyi Iya. apa gitu. Jelas. Iya. Bunyi Kayak gesek-gesek gitu Pak. Jelas kok Pak.
Terus Pak Gem nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Oh iya, soalnya dideketin. Yang kelihatan Tuhan Yesus, Pak. Di salibnya itu. Ya bagus deh, supaya Yesus yang kelihatan kan. Nah, sekarang masih ada bunyi-bunyi nggak? Joshua masih ada bunyi-bunyi nggak? Enggak ya? Enggak, Pak Gem, enggak ada bunyi-bunyi. Oh, kipas angin berarti. Sorry. Ya deh, kita teruskan ya. Sampai mana tadi ya? Oh ya, baru baca ya tadi ya, 2 Samuel 5 ya. Jadi, ya saya langsung ke poinnya aja deh. Jadi, saudara, firman Tuhan katakan tadi ya, yang saya dapatkan saudara ya, bagaimana orang-orang datang kepada Daud ya, suku Israel pada Daud ya, tapi mereka melemahkan Daud ya. Mereka memandang Daud tuh nggak akan sanggup deh memimpin Israel gitu ya. Daud nggak akan sanggup gitu ya untuk merebut kota merebut Sion gitu saudara ya. Jadi Daud benar-benar dilemparkan perkataan yang melemahkan Daud ya. Tetapi satu hal saudara ya, Daud akhirnya bisa untuk merebut kubu pertahanan Sion ya. Ayat yang ke-7 2 Samuel 5 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud ya. Jadi Daud dianggap remeh oleh orang-orang, Daud tidak diperhitungkan ya saudara. Tetapi Daud bisa merebut pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang nggak enak gitu ya. Bagaimana mungkin dalam masa-masa pandemi ini kita merasakan sesuatu yang kayaknya nggak bisa deh, ini saya melangkah lebih jauh lagi, kayaknya saya nggak bisa deh untuk melakukan satu hal dalam pekerjaan gitu ya. Kayaknya saya udah mungkin orang-orang yang akan berkata juga, udah deh kamu nyerah aja gitu ya, kamu nggak usah kerja dengan baik, dengan benar gitu. Saudara-saudara, mungkin ada banyak hal yang berkata dalam hati kita juga bahwa semuanya itu nggak akan baik gitu ya, masa-masa pandemi ini tidak akan berhasil dijalani. Tapi satu hal saudara ya, saya belajar dari Daud, ayat yang ke-10 saudara, ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan begini saudara, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Jadi Daud yang direndahkan banyak orang, tetapi kenyataannya adalah makin lama makin besarlah kuasa Daud ya. Jadi semakin lama semakin hebat kuasa Daud gitu ya. Padahal orang-orang mengecilkan dia, orang-orang begitu melemparkan perkataan yang nggak baik gitu ya. Tetapi kebalikannya, makin lama makin besarlah kuasa Daud. Saya belajar apa yang terjadi pada Daud gitu ya. Nah, Alkitab tulis saudara, di sini kunci daripada semakin besar kuasa Daud adalah sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya ya. Jadi ada satu hal yang Alkitab katakan saudara, bahwa Daud itu menjadi hebat, Daud menjadi kuat, Daud menjadi besar saudara, bukan karena apa-apa, tetapi karena Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Bukan hanya Tuhan Allah yang biasa-biasa, tetapi Tuhan Allah semesta alam ya yang menyertainya. Jadi Daud benar-benar yakin dan amat sangat yakin bahwa orang boleh mengecilkan hatinya, orang boleh membuat dia merasa nggak mampu, mungkin keadaan kondisi boleh membuat hati kita merasa bahwa kayaknya susah berat hidup ini. Tetapi satu hal Daud mengerti juga bahwa ada Tuhan Allah semesta alam yang menyertainya ya. Kita ingat bagaimana Pak Niko dengan segala tekanan-tekanan yang ada di dalam pelayanannya saudara ya. Tapi satu hal Pak Niko ngerti banget bahwa ada Tuhan Allah yang menyertainya, sehingga Pak Niko bisa besar seperti sampai dengan saat ini ya. Jadi saudara, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ada kuasa Allah dalam setiap keberhasilan, kemenangan dari Daud, dan itu juga kuasa Allah itu juga yang menyertai kita dalam setiap keberhasilan, kemenangan, kesembuhan dan sebagainya ya. Alkitab katakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan.
Jadi Allah turut bekerja. Saudara jangan takut hari-hari ini apapun yang kita alami, apapun yang kita orang lain omong atas hidup kita, saudara, ya. Tapi satu hal yang kita mesti ingat bahwa ada Tuhan Allah semesta alam yang menyertai kita. Amin, saudara. Ya, bahwa ada Tuhan yang besar itu menyertai kita, saudara. Ya, jadi ada kemenangan, ada kuasa kesembuhan, ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Kita percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan kita berpikir lagi bahwa oh kita sendirian nih menghadapi pandemi, kita sendirian menghadapi masalah-masalah kita hari-hari ini. Enggak, kita enggak sendirian, saudara. Ya, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita senantiasa. Ada Tuhan Allah yang menyertai kita senantiasa. Bahwa pada hari ini kita mengalami masalah, is okay, ya. Kalau hari ini kita mengalami tekanan, is okay, nggak apa-apa. Tapi kita percaya, seperti Daud percaya, ada Tuhan Allah semesta alam yang menyertainya. Kesadaran bahwa Allah menyertai kita ini yang sangat dibutuhkan banyak orang percaya hari-hari ini, saudara. Ya, kesadaran bahwa kita nggak berjalan sendirian itu sangat sangat diperlukan oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Kesadaran yang amat sungguh bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, itu sangat kita butuhkan hari-hari ini. Sehingga ketika tekanan datang seperti Daud, saudara, ya, ketika orang mengatakan udah Daud nggak bisa deh ya merebut kota Sion gitu. Saudara, tapi dengan pengertian bahwa ada Allah yang beserta dengan kita, ada Allah yang beserta dengan Daud bisa, maka kita juga bisa, saudara. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini, ya, hari minggu ini, saudara, kita harus taruh dalam roh kita, bukan cuma di telinga kita, bukan cuma di pengetahuan kita, tapi kita taruh di roh kita bahwa ada Allah, ada Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Ya, jadi pengetahuan tentang Allah menyertai kita itu membuat kita jadi jaga-jaga dalam kehidupan ini, membuat kita jadi tetap semangat, kita tidak jatuh dalam dosa, saudara, ya, karena kita ngerti bahwa ada Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama-sama dengan kita jadi kuat. Kita, seperti lagu yang tadi Yosua nyanyiin gitu ya, kita jadi kuat bukan karena kuat gerak kita, tapi kita jadi kuat karena ada Allah yang menyertai kita gitu, saudara, ya. Kita jadi kuat karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita gitu, saudara, ya. Nah, jadi satu hal lagi, saudara, ya, yang harus kita lakukan juga seperti yang Gembala kita sampaikan, Pak Niko sampaikan, saudara, ya, bahwa kita harus terus berdoa di dalam roh, ya. Kita harus berdoa terus di dalam bahasa roh. Jadi kalau saudara sudah bisa berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus, saudara, jangan lupa terus berdoa dalam bahasa Roh Kudus, ya. Karena 1 Korintus 14, mari kita buka 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 katakan, saudara, ya. 1 Korintus 14 ayat 14 katakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, jadi apa yang aku buat, aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi, saudara, waktu kita berdoa dengan akal budi itu penting, tapi kita berdoa dengan roh itu juga penting, ya. Kita katakan, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, saudara, jangan lupa kita juga bisa memuji, menyembah Tuhan dengan roh, saudara, ya. Dan itu membangkitkan roh kita. Nah, kalau kita katakan daging itu lemah, roh itu kuat, saudara, maka kita harus ngerti bahwa bukan cuma daging kita, bukan cuma tubuh kita yang harus dikuatkan, tetapi roh kita juga harus dikuatkan, saudara. Satunya bagaimana? Satunya dengan kita berdoa di dalam roh, ya. Kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh, ya, saudara. Jadi, saudara yang sudah bisa berkata dengan bahasa roh, kita terus berdoa di dalam roh, ya, saudara. Jadi, saudara, jangan takut, ya. Apapun yang terjadi di hari-hari ini dalam kehidupan kita percaya ada Tuhan Allah semesta alam yang menyertai kita, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita, bukan cuma kita yang harus dikuatkan, tapi kita kuatkan teman-teman kita kuatkan juga saudara kita, saudara. Kalau saudara mungkin masih bekerja di kantor, di mana, saudara kuatkan teman-teman kita, saudara, ya. Kalau saudara punya keluarga, saudara ada saudara-saudara, saudara juga ingatkan gitu ya, bahwa ada Tuhan Allah yang menyertai kita semua. Amin, saudara.
Jadi tetap semangat hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan Allah yang bersama-sama dengan kita. Ya, jadi jangan takut, kita nggak pernah sendirian, ada Tuhan Allah yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Saudara, kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Ya, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia dan menjelma menjadi manusia. Mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau berkati, Engkau bela, Engkau tegur kalau kami salah, Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Engkau ya Aba, itu Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara dalam perjamuan kudus, tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, mari masing-masing kita introspeksi diri kita, saudara masing-masing berdoa, lihat keadaan diri masing-masing, jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, mari kita langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita siapkan roti dan anggur saudara. Sekarang mari kita angkat roti, tangan kanan kita sudah tinggi. Tuhan berkatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah penyajian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama ucap syukur sama Tuhan. Jangan ada yang diam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penebusan dosa Tuhan. Penebusan kegagalan kami, penebusan segala pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus seluruh jemaat GBI Mampang Perapatan ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang melimpah daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan lagu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur.
syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kembali pada Joshua atau Pak Daniel. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gemimbi untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Sungguh memberkati kita semuanya dan kita percaya firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan kita. Firman Tuhan boleh mengubah sikap kita. Lebih firman Tuhan menjadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah pada siang hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Silakan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang pada siang hari ini bertugas melayani hari ini. Sekali lagi Pak Gemimbi, terima kasih untuk firman Tuhannya. Juga terima kasih untuk Pak Yosua dan Ibu Lina untuk musik dan singer. Kemudian Ibu Nawang, terima kasih sudah memimpin doa syafaat pada ibadah pada siang hari ini. Dan juga Ratna yang sudah memimpin pembacaan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Juga ibadah setelah minggu GC, kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Ibu Ineke tanggal 1 Mei, Saudari Yemima tanggal 5 Mei, Immanuel tanggal 6 Mei, Ibu Melan tanggal 7 Mei, dan Ibu Nancy tanggal 8 Mei. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Ibu Gemrina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun buat rekan-rekan semua. Ya, doa puasa bersama, masih dalam doa puasa dalam bulan ini, dan tujuan doa puasa, yang pertama keamanan NKRI, damailah Indonesia-ku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Dan yang kelima, penyelesaian amanat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu, jam 2 sampai jam 3, hanya 1 jam saja, yaitu di EPT, Pusat Prayer Tower. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Community of Love setiap hari Jumat minggu kedua jam 8 malam via Zoom meeting. Link akan dibagikan di grup WA. Mari untuk generasi Yeremia sama-sama hadir di Community of Love setiap hari Jumat minggu kedua. Ya, Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening atas nama Dr. Andes Darudono, nomor rekening tertera, dan bukti transfer bisa dikirimkan melalui WA ke Ibu Gemrina. Ya, pesan gembala sidang Pendeta Dr. Isidro Nyoto Raharjo, tetap lakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan yang keenam, tetap mempersiapkan diri untuk divaksin. Bapak Ibu yang dan saudara kasih dalam Tuhan, sekolah minggu online, mari kita bawa anak-anak kita yang masih usia sekolah minggu, setiap hari Minggu, jam 8 sampai jam 9, dan GC setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10. Untuk link akan dibagikan di grup WA. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Silahkan Pak Yosua. Baik, kita akan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian ini.
Di bumi dan di surga, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Dia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan sekali lagi dari awal. Kaulah Tuhanku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus yang telah hadir memimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati saudara kami yang telah melayani pada siang hari ini Tuhan. Kiranya memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada dan mereka apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat daripada Engkau dari hamba-Mu pagi ini. Mari saudara, kita angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan menjemput dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, Amin.